Salam sehat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya Deborah Sari Dewi, calon guru penggerak dari Kota Medan. Kali ini kita akan membahas modul 2.2A10, yaitu aksi nyata keterampilan sosial, emosional, dan pembelajaran diferensiasi. Bicara pendidikan, tentunya kita tidak lepas dari makna pendidikan, bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, dalam hal ini kekuatan batin dan karakter, kemudian pikiran, dalam hal ini adalah intelektual anak, dan juga tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Dan pembelajaran diferensiasi beserta juga keterampilan sosial emosional tidak lepas dari fokus, yaitu bertumbuhnya budi pekerti, dalam hal ini kekuatan batin dan karakter. Ketika kita melihat gambar berikut, kita tentu akan teringat dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan tentunya kita tidak lepas dari pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, ini jugalah yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Selain itu juga anak memiliki perbedaan sebagai kekuatan diri, dan tentunya hal ini menjadi hal yang indah ketika mereka tahu bahwa perbedaan yang ada itu adalah kekuatan dari dalam diri mereka. Yang ketiga, kesempatan belajar yang sama untuk setiap murid sesuai dengan kebutuhan kondisi murid. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kebutuhan kondisi murid. Nah, inilah hal yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya tujuan pembelajaran diferensiasi ini tentunya memiliki maksud tertentu, yaitu salah satunya memaksimalkan potensi murid. Ketika diberlakukan pembelajaran diferensiasi, ketika juga diberlakukan keterampilan sosial emosional, tentunya tujuannya salah satunya adalah memaksimalkan potensi murid. Yang kedua, memberi kesempatan kepada murid untuk mempelajari berbagai nilai penting dalam kehidupan. Nah, ketika dia diberikan pembelajaran berdiferensiasi, ketika diberikan keterampilan sosial emosional, ternyata ini memberikan kesempatan bagi murid untuk mempelajari berbagai nilai kehidupan yang sangat penting yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupannya di masa datang. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah membentuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini tidak lepas dari tujuan pendidikan yang tadi di awal sudah kita review ulang, bahwa pendidikan itu merupakan pendidikan yang berhamba pada anak. Ketika dia dilakukan pendidikan yang berhamba pada anak, tentunya akan membentuk pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi metode lama yang melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, bagaimana tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi ini dan juga KSE atau keterampilan sosial emosional? Nah, tolak ukurnya pertama adalah berkembangnya potensi murid sesuai minat, profil, dan kesiapan belajar. Nah, tentunya ketika dia sudah nyaman, ketika dia sudah tepat sasaran apa yang akan dimajukan, tentunya akan membuat
Potensi murid itu akan berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar. Selanjutnya tentunya tolak ukur kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru yang melulu hanya guru saja sebagai sumber informasi, tapi ini juga siswa menjadi alat atau sumber informasi dari banyak hal yang bisa dia peroleh. Nah, mari kita perhatikan diagram identitas gunung es. Pada diagram ini kita lihat bahwa ada itu angka sadar 12% dan bawah sadar 88%. Lalu ada garis, yaitu ada garis pembatas, itu menunjukkan kebiasaan perilaku. Nah, yang 12% itu merupakan karakter yang muncul, perilaku yang muncul dari seseorang. Selebihnya yang 88% itu merupakan karakter di bawah sadar, yaitu yang sekitar 88%. Tentunya penting sekali kita mampu menguasai atau mengelola yang 88% tadi. Jadi apa yang tadi kita paparkan tentunya sangat berhubungan. Nah, untuk kelas saya sendiri, saya melakukan yang namanya asesmen awal yang saya lakukan di awal tahun ajaran. Asesmen awal ini saya lakukan dua macam, yaitu kognitif dan non kognitif. Ketika saya melakukan asesmen awal kognitif, itu saya menguji pengetahuan siswa untuk pelajaran 2 tahun sebelumnya. Kalau murid saya sekarang itu ada duduk di kelas 4, tentunya teks yang atau soal yang saya sampaikan itu 2 tahun sebelumnya itu berarti kelas 2. Kemudian 1 tahun sebelumnya berarti kelas 3. Kemudian 1 tahun yang akan dijalani berarti kelas 4. Jadi dia akan mendapat tes atau asesmen awal, yaitu pembelajaran 2, 3, dan 4. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 soal atau mungkin maksimal 10 soal. Kemudian untuk non kognitif itu untuk mendata atau melihat atau mengumpulkan data mengenai minat siswa, kesiapan belajar, potensi yang ada dalam diri, bahkan juga lingkungan belajar, apalagi di masa pandemik ini. Nah, kedua asesmen ini dikumpulkan, digabung, lalu saya olah. Akhirnya saya mengumpulkan atau memisahkan murid itu ke dalam 3 bagian. Nih, berikut hasil asesmen awal yang tadi kognitif dan non kognitif. Saya membagi kelas saya menjadi 3 grup, yaitu nebula, kemudian selanjutnya ada komet, selanjutnya ada supernova. Dan tentunya ketika saya mengelola kelas-kelas ini atau kelompok-kelompok ini, saya terlebih dahulu melakukan pertemuan per kelompok, misalnya kelompok nebula atau kelompok komet, demikian juga kelompok supernova. Saya memberikan penjelasan kepada anak-anak mengapa dibagi ke dalam 3 bagian. Kemudian saya juga menjelaskan apa itu nebula, apa itu komet ataupun supernova, sehingga mereka termotivasi merasakan bahwa mereka bisa maju, mereka bisa berkembang meskipun dalam pembelajaran daring. Dan saya membedakan mereka dalam 3 Google Classroom. Namun di momen tertentu saya tetap melakukan pertemuan gabungan untuk ketiga kelompok tersebut. Namun juga di bagian-bagian ketika saya memembarkan sesuatu materi atau mungkin latihan atau tanya jawab, saya melakukannya juga bisa dalam bentuk perkelompok, yaitu kelompok nebula atau kelompok komet atau supernova. Yang pertama untuk grup atau kelompok nebula 4A nebula. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, pertama mengadakan tanya jawab mengenai luas persegi dan persegi panjang. Namun dengan catatan pada pertemuan sebelumnya ini sudah diberi penjelasan mengenai rumus luas persegi dan persegi panjang.
Kemudian mengajak siswa menyelesaikan beberapa contoh. Contoh di sini bukan dalam bentuk tulisan tapi berupa tanya jawab lisan yang berhubungan dengan apa yang dekat dengan siswa. Misalnya, anak-anak ambil kertasmu, kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, kemudian kita hitung luasnya ataupun kelilingnya, seperti itu. Tapi dalam hal penerapan rumus, ya kan. Kemudian mengajak siswa melukis dengan jari. Hal ini sesuai dengan kompetensi atau keterampilan sosial emosional dalam hal kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi. Apa maksud menulis atau melukis dengan jari? Ketika dia mencoba melukis dengan jari, lalu itu akan membimbing siswa untuk mengenal emosinya bagaimana. Apakah dia sabar ketika harus mengikuti petunjuk dari guru, ketika dia harus menggambar persegi dan persegi panjang, kemudian bagaimana tingkat emosional dalam hal konsentrasinya untuk mengikuti petunjuk dengan guru. Nah, setelah dia melukis dengan jari, dia akan menuangkan gambarnya tersebut pada kotak kecil, buku matematika, buku catatan itu latihannya. Kemudian terbentuklah bangun persegi ataupun persegi panjang sesuai dengan instruksi dari guru. Kemudian mengajak siswa bersama-sama menghitung luas dan keliling dengan menggunakan rumus. Dalam hal ini untuk kelompok nebula, dia penerapannya ke rumus karena dianggap orang-orang yang dipilih pada nebula ini sudah mampu mengartikan atau menerapkan hal yang mereka pelajari gitu. Kemudian mereka juga sebagian dari kelompok nebula ini yang senang dengan seni menggambar ya. Kemudian setelah mereka menghitung itu, sebelum mereka nanti akan diberikan games ataupun pertanyaan, diadakan teknik stop. Ini juga berhubungan dengan KSE, keterampilan sosial emosional dalam hal pengelolaan diri, yaitu mengelola emosi dan fokus. Dengan melaksanakan stop ini, STOP ini, diharapkan siswa akan kembali konsentrasi. Jadi kalau tadi mungkin ada yang sempat mumet ataupun mungkin ada hal yang terjadi ketika sebelum pembelajaran, karena ini berada secara daring ya, jadi kita nggak tahu sekeliling dia itu apakah situasinya tuh mendukung atau tidak. Jadi untuk merefresh kembali atau memfokuskan perhatian siswa, diadakanlah STOP atau stop. Kemudian setelah di stop ada pertanyaan dalam bentuk games yang sudah disiapkan di kolom chat siswa. Kemudian setelah siswa melakukan stop, kemudian melaksanakan games, ada tepuk sudah petunjuk guru, misalnya tepuk 3 kali seperti itu, atau 3,5 kali, yang setengahnya tidak kedengaran seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk kesadaran diri, yaitu pengelolaan emosi juga. Dan di akhirnya nanti siswa akan menuliskan jurnal diri itu di bukunya masing-masing yang nanti akan mereka upload ke Google Classroom mereka di kelompok nebula. Jadi saya akan bisa melihat bagaimana atau apa yang mereka rasakan terhadap pembelajaran yang sudah mereka lalui. Itu untuk grup atau kelompok nebula. Selanjutnya untuk supernova, grup supernova dengan proses yang hampir sama tapi sedikit lebih berbeda karena sudah saya petakan dari awalnya. Ini juga pertamanya diawali dengan tanya jawab mengenai rumus persegi dan persegi panjang, kemudian mengajak siswa menyelesaikan beberapa contoh. Ini juga masih secara lisan, saya nggak ada mengajak secara tulisan, masih lisan. Ibarat kata saya mengajak siswa untuk lebih berkonsentrasi, kemudian daya nalarnya, kemudian daya ingatnya gitu. Kemudian mengajak melukis dengan jari, sama juga kayak tadi di nebula, tujuannya juga sama, lalu nanti akan dibangun atau dituangkan kepada buku kotak kecil. Nah, bedanya di sini di poin kelima. Bedanya dengan nebula, kalau tadi nebula langsung menerapkan rumus, tapi kalau pada supernova dia langsung terjun menghitung jumlah kotak yang di dalam. Jadi misalnya pada persegi ada berapa kotak yang dalam persegi, itulah yang dihitung sebagai luas. Atau kotak yang mengelilingi, itulah yang disebut dengan keliling. Jadi dia kalaupun tadi sudah diingatkan rumus, tapi ini ketika dia menghitung langsung untuk pembuktian dari rumus yang sudah diterima atau dipelajarinya.
Kemudian setelah itu, setelah berhasil tadi di teknik yang kelima, lanjut di keenam itu adalah membuat atau bangunan datar yang lain dengan ukuran yang berbeda. Nah, di sini siswa sudah diharapkan sudah mampu ya menghitung luas dan kelilingnya, bukan hanya sekedar menghafal rumus yang sudah dia ketahui. Nah, untuk merefresh kembali sama seperti di Nebula tadi, mengadakan STOP supaya memfokuskan kembali. Setelah itu diberikan games yang akan disampaikan melalui link di kolom chat. Kemudian juga ada tepuk seperti petunjuk guru, dan akhirnya nanti siswa akan disuruh menuliskan jurnal diri. Untuk yang ini mirip atau sama dengan di Nebula di poin 5 dan 6 tadi yang berbeda. Kemudian untuk Comet. Nah, untuk Comet juga mirip tapi ada perbedaannya juga sedikit. Sama diawali dengan rumus tanya jawab, rumus luas persegi panjang, kemudian juga menyusun beberapa contoh dalam bentuk lisan ya yang dekat dengan siswa, kemudian melukis dengan jari sama lawan kotak berkotak. Nah, kemudian juga dia menghitung ya kan, menghitung jumlah kotak. Tapi ini juga soal yang diberikan tidak menerapkan rumus, artinya dia masih fokus ke bagaimana dia menghitung luas, yaitu dia menghitung kotak yang di dalam, kemudian menghitung keliling dengan menghitung kotak yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi tidak pada penerapan rumusnya, artinya dia masih seperti pada tahap dasar supaya penanaman luas dan keliling itu lebih mantap dipahami oleh siswa. Jadi di poin 6, 7, dan 8 itu sama, karena itu merupakan keterampilan sosial dan emosional siswa yang tujuannya untuk bagaimana dia mengelola dirinya, baik itu emosi dan fokusnya, kemudian bagaimana kesadaran. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, kami mengadakan refleksi. Refleksi di sini bukan hanya kepada siswa, saya juga sebagai pengajar juga melakukan refleksi. Kalau kepada siswa, saya juga memberikan kesempatan ke siswa apa yang mereka rasakan itu melalui aplikasi Padlet, di mana siswa menyampaikan bahwa pembelajarannya menyenangkan atau tidak, mereka sampaikan. Karena ini kan secara daring, jadi kita tetap berusaha memancing siswa untuk berinteraksi. Nah, hasil refleksi yang kami temukan ternyata dengan mengadakan pengelompokan berdiferensiasi seperti itu, kemudian juga memberikan KSE atau keterampilan sosial emosional, fokus walaupun ya pasti menyita waktu lebih lama. Kemudian yang kedua, suasana pembelajaran menyenangkan ya, karena sudah tadi diberi kesempatan untuk fokus, kemudian juga ada variasi dan pembelajaran, kemudian juga teknik yang berbeda, yaitu atau proses diferensiasi proses yang berbeda dari setiap kelompok tersebut, yang tentunya itu sudah dipetakan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Jadi terpenuhi tadi sasaran awalnya itu adalah belajar memenuhi kebutuhan siswa gitu. Kemudian yang ketiga, refleksi ketiga adalah pembelajaran dinanti meskipun dalam bentuk daring. Nah, ini dilema berat bagi guru ketika pembelajaran daring banyak sekali siswa yang bosan, atau mungkin yang banyak belajar itu adalah orang tua gitu ya, atau mungkin saudara atau yang lain, bukan anak itu tersebut. Tapi ketika kita menerapkan diferensiasi dan juga KSE, ternyata pembelajaran itu menjadi hal yang dinanti oleh siswa meskipun itu dalam bentuk daring. Nah, refleksi yang terakhir yang tidak kalah juga penting dan tidak mungkin juga kita menutup mata, bahwa pembelajaran diferensiasi dan KSE tentunya membuat guru lebih repot dan harus lebih kreatif. Nah, tentunya juga setelah saya melakukan refleksi, ada beberapa hal yang mungkin yang harus saya perbaiki atau saya kembangkan sebagai pengajar dalam menerapkan KSE juga di pembelajaran diferensiasi. Di antaranya yang pertama, penting sekali saya memperdalam pengenalan akan karakter anak. Inilah rencana lanjutan. Kenapa? Ketika saya memperdalam atau seorang pengajar memperdalam karakter anak, itu akan membantu guru tersebut lebih menemukan desain atau mungkin teknik-teknik yang sesuai dengan karakter atau perkembangan siswa anak. Jadi saling berhubungan. Kemudian ketika saya juga memperdalam karakter anak,
saya akan lebih memiliki ide, atau pengajar akan memiliki ide bagaimana merumuskan beragam teknik KSE dalam pembelajaran. Tentunya ketika kita semakin banyak membaca, kita semakin banyak memperdalam atau belajar, akan banyak muncul-muncul ide, dan kita akan muncul mungkin teknik-teknik yang baru yang lebih atau mungkin lebih menarik atau lebih sesuai dengan karakter dan umur siswa. Kemudian yang terakhir, penting sekali berkolaborasi. Memang ketika kita mengerjakan sendiri itu sudah baik, tapi ketika kita berkolaborasi dengan tenaga pendidik yang lainnya, kita bisa saling berbagi kekuatan, kemudian kita juga bisa saling menyatukan perbedaan, tentu itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Oke, demikian pemaparan aksi nyata dalam pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Selanjutnya akan ada beberapa dokumentasi yang terkumpulkan selama proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam guru penggerak.